Gak salah sih kalau Malaysia lagi bahagia-bahagianya, baru aja mereka menang besar atas Vietnam. Bikin sejarah baru setelah 10 tahun puasa kemenangan. Tapi entah kenapa, kemenangan itu malah berujung ke arah yang gak disangka. Tiba-tiba aja muncul tifo yang katanya mau intimidasi Vietnam, tapi malah disebut netizen mirip logo biskuit. Dan belum selesai sampai di situ, media mereka mulai nyindir Indonesia. Dari penalti oleh Rumeni sampai kekalahan dari Jepang pun ikut dijadikan bahan. Gak cukup sombongin hasil, mereka juga mulai pamer deretan pemain naturalisasi baru. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah benar Malaysia sekarang sudah selevel dengan Indonesia? Atau jangan-jangan ini cuma euforia sesaat yang dibumbui over proud? Kita bongkar semuanya di video ini. Tifo dan timnas Indonesia itu udah kayak kopi dan gula. Nggak bisa dipisahkan, apalagi kalau main di kandang. La Grande Indonesia, kelompok supporter fanatik timnas, udah sering banget jadi pusat perhatian dunia. Mulai dari koreografi lawan Jepang, gambar Garuda lawan Bahrain, saat lawan China, sampai tifo luar biasa waktu away ke Jepang. Semua bikin decak kagum. Bahkan media luar negeri kayak 433, OneFootball, sampai media Belanda pun angkat topi. Dan sepertinya euforia ini bikin tetangga sebelah kepancing buat coba-coba hal yang sama. Yap, fans Malaysia nggak mau kalah. Saat timnas Malaysia melawan Vietnam di Bukit Jalil, mereka tampilkan tifo besar bergambar seekor harimau. Harimau itu terlihat pakai kacamata, sambil mengenakan baju dengan angka 20 dan 27 di matanya. Maksudnya sih jelas, mereka bertekad buat lolos ke Piala Asia 2027. Tapi niat baik kadang nggak selalu berujung manis. Bukannya bikin takut lawan, tifo itu malah bikin ngakak netizen se-ASEAN. Bahkan ada yang bilang, ini mah bukan harimau garang, ini harimau biskuit. Bentuknya dianggap terlalu sederhana, terlalu kartun dan ya lebih cocok buat bungkus jajanan anak-anak ketimbang suasana stadion internasional. Nggak percaya? Coba aja deh lihat sendiri di sosial media. Komennya rame banget, mulai dari yang bilang, mana bisa mau kreatif, mereka kan cuma bisa contoh dan klaim. Masih bingung itu konsepnya gimana? Biskuit pakai kacamata, tapi di leher ada lagi. Maksudnya apa? Mirip tifo Arsenal. Sampai ada yang bilang, gak ada serem-seremnya. Di atas kertas, hasil 4-0 tentu bikin publik Malaysia terbang tinggi. Vietnam dibantai habis-habisan di kandang sendiri. Dan rekor 10 tahun gak pernah menang lawan Vietnam akhirnya pecah juga. Tapi kalau kita bongkar lebih dalam, hasil besar itu ternyata lahir dari persiapan yang jauh dari seimbang. Media se-Asia Gol bahkan ngebedah kenapa Vietnam bisa hancur kayak gini. Pertama, Vietnam baru mulai pemanggilan pemain dan TC tanggal 30 Mei. Dibandingkan dengan Malaysia yang udah mulai latihannya sejak 19 Mei, lebih awal 11 hari. Kedua, laga Vietnam belum selesai. Masih jalan terus karena sebelumnya sempat ditunda AFF Cup. Sementara Malaysia, liga domestik mereka selesai tepat waktu. Pemain bisa langsung fokus full ke timnas. Ketiga, Malaysia sempat jalani 2 uji coba lawan Cape Verde, tim peringkat 72 FIFA. Sedangkan Vietnam, nihil. Gak ada uji coba satupun. Dan yang bikin makin gak masuk akal, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, plus 4 pemain kunci malah disuruh ikut ASEAN All-Stars lawan Manchester United. Padahal ini cuma laga hiburan, bukan turnamen resmi. Akhirnya Vietnam datang ke Bukit Jalil tanpa kesiapan. Sementara Malaysia datang dengan skuad penuh dan 5 pemain naturalisasi baru yang langsung main. Dari situ aja udah kelihatan kan, yang satu fokus penuh buat kompetisi resmi, yang satu lagi malah bagi konsentrasi buat laga eksibis. Jadi emang pantas Vietnam kelimpungan sejak awal, dan Malaysia harus diakui memanfaatkan momen itu dengan sangat efektif. Kemenangan besar atas Vietnam jelas bikin euforia di Malaysia meledak. Fans mereka langsung koar-koar, seakan harimau Malaya udah bangkit jadi raja baru ASEAN.
Tapi yang aneh, nama Indonesia tiba-tiba ikut disebut-sebut. Padahal Indonesia nggak ada hubungannya langsung sama pertandingan itu. Media Malaysia mulai lempar sindiran halus. Yang pertama, soal kemenangan Indonesia atas China yang disebut butuh penalti buat menang. Sindiran itu jelas mengarah ke gol oleh Rumeni dari titik putih waktu Indonesia menang 1-0. Padahal, wasit yang pimpin laga itu juga pimpin laga Jepang versus Indonesia. Lalu sindiran kedua yang lebih frontal lagi. Mereka membandingkan kekalahan Indonesia 0-6 dari Jepang dengan hasil imbang Malaysia lawan Korea Selatan di Piala Asia beberapa bulan lalu. Mereka bilang, kami lawan Korea boleh sahaja ada gol dan seri dengan majoriti pemain Liga M. Ini dengan Jepun majoriti pemain Eropa pun kena. Macam mana? Ya, netizen Malaysia makin ramai. Mereka mulai sebar meme, buat perbandingan, bahkan mulai tantang Indonesia untuk duel langsung. Padahal sebelumnya PSSI sempat ajak uji coba lawan Malaysia di bulan September, tapi ditolak sepihak tanpa alasan jelas. Dan sekarang, setelah menang satu laga, Malaysia tiba-tiba jadi percaya diri buat nantang balik. Mentalitasnya mirip roller coaster. Pas naik langsung ngebut. Di balik kemenangan Malaysia yang viral, ada satu hal yang mencuri perhatian paling besar, deretan pemain naturalisasi baru mereka. Nama-nama seperti Emmanuel Machuca, Joao Figueiredo, dan Facundo Garcés langsung jadi andalan. Bahkan 3 nama ini langsung masuk daftar 15 pemain termahal se-Asia Tenggara. Machuca misal, sekarang bernilai 2,5 juta euro. Figueiredo 2,1 juta euro. Dan Garcés 1,2 juta euro. Tapi makin disorot, makin banyak juga pertanyaan bermunculan. Soalnya, sebagian dari mereka nggak punya darah Malaysia. Contohnya si Garcés, pemain Deportivo Alavés di La Liga. Status keturunannya dipertanyakan karena sampai sekarang belum ada bukti kuat soal silsilahnya. Bahkan kabarnya FIFA dan AFC udah mulai buka mata soal ini. Takutnya Malaysia mengulang skandal seperti Timor Leste tahun 2017. Yang dinyatakan bersalah karena pakai pemain tak sah dan akhirnya didiskualifikasi. Jadi walaupun strategi ini tampak menguntungkan secara instan, tapi ada risiko besar yang mengintai dari belakang layar. Malaysia memang ambil jalur cepat, tapi kalau terbukti melanggar aturan FIFA soal naturalisasi tanpa garis keturunan atau residensi 5 tahun, bisa jadi bumerang yang menghancurkan semuanya. Sekilas Malaysia tampak mulai menyaingi Indonesia, tapi kalau kita kupas lebih dalam, ada perbedaan besar dari jumlah, proses, sampai kualitas pemain naturalisasi. Indonesia sudah naturalisasi 16 pemain aktif, mayoritas berdarah Indonesia. Semuanya punya jalur keturunan jelas dari kakek, nenek, ayah, atau ibu. Sedangkan Malaysia banyak yang bukan keturunan, tapi lolos lewat jalur residensi 5 tahun. Ini bikin sebagian proses rawan digugat, kayak kasus Facundo Garcés yang disebut gak punya darah Malaysia sama sekali. Pemain Indonesia datang dari liga-liga elit Eropa, Chasez di Serie A, Michel Kors di Eredivisie, Kevin Dix di Liga Denmark, Martin Pas di MLS. Mereka aktif main di klubnya, bukan cuman pelengkap. Malaysia lebih banyak ambil pemain dari Liga Domestik atau MSL, atau Liga Eropa kasta kedua atau ketiga. Hanya beberapa yang dari Liga Besar, itu pun belum tentu starter. Indonesia mendominasi daftar pemain termahal ASEAN. Michel Kors, 6,5 juta euro. Chasez, 5 juta euro. Kevin Dix, Emil Audero, dan lainnya. Total valuasi skuad Garuda 30,95 juta euro atau 547 miliar rupiah Malaysia. Meskipun ada Machuca dan Figueiredo, total nilai pasar mereka masih berkisar di 12-15 juta euro, bahkan setelah gebrakan naturalisasi terbaru. Rata-rata pemain Indonesia 22-27 tahun. Mereka disiapkan bukan cuma untuk Piala Dunia 2026, tapi sampai 2030. Malaysia punya pemain di usia matang hingga senior. Banyak yang udah 28 tahun ke atas, seperti Figueiredo, 29 tahun, Holgado, 29 tahun, dan lainnya. Artinya, prospeknya pendek dan harus ganti generasi lebih cepat. Dampak internasional naturalisasi bikin Indonesia naik tajam di FIFA ranking dan prestasinya nyata.
lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, tembus round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tahan imbang Arab Saudi, Australia, dan kalahkan Bahrain, China. Malaysia masih berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027, belum tembus ke panggung besar Asia. Prestasi regional juga belum stabil, gagal di AFF 2024, dan baru bangkit lawan Vietnam. Jadi meskipun Malaysia pamer pemain naturalisasi baru dan sempat bikin kejutan dari segi proses, kualitas, nilai, usia, dan dampak, Indonesia tetap jauh di atas. Naturalisasi itu sah, TIFO itu penting, tapi yang paling utama adalah hasil nyata dan proses yang jujur. Indonesia mungkin kalah dari Jepang, tapi sedang berada di panggung Asia yang lebih tinggi, sementara Malaysia baru mulai bangkit, tapi belum tentu siap bertahan. Jadi menurut kalian, apakah Malaysia benar-benar layak disebut penantang serius Indonesia? Atau ini cuma euforia sesaat yang terlalu dibesar-besarkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.